Aquaman and the Lost Kingdom diam-diam menutup universe DCU dengan kesedihan. Ada rasa sedih saat menonton Aquaman and the Lost Kingdom karena hal-hal yang terjadi di luar kamera begitu nyata sehingga mempengaruhi penangguhan rasa tidak percaya yang diperlukan untuk menikmati film superhero tersebut. Suasananya terbanding terbalik dengan kejadian di tahun 2018 ketika pemeran utama Jason Momoa yang memerankan Aquaman dan Amber Heard yang memerankan Mera serta sutradara James Wan yang membuat semua penonton bangga dan bersukacita akan hadirnya film Aquaman pertama itu. Tapi kini berbeda. Setelah Aquaman 2 hadir, para penonton tidak senang, malah sedih karena akan berpisah untuk selamanya dengan superhero dan para tokoh di dalamnya akibat reboot yang dilakukan oleh pihak DCU. Film Aquaman kedua menjadi film terakhir Jason Momoa sebagai superhero ketika DC Studio melakukan reboot di bawah kepemimpinan baru James Gunn dan Peter Safran. Pahlawan Atlantis ini menjadi sisa dari franchise superhero masa lalu yang berusaha mengejar kesuksesan saingannya Marvel Studio. Dengan keputusan ini, para penggemar harus mengucapkan selamat tinggal pada penampilan ikonik Jason Momoa sebagai Aquaman. Meskipun demikian, hal ini juga memberikan peluang bagi DC Studio untuk memulai kembali dan menciptakan narasi yang segar bagi para penggemar superhero. Diharapkan bahwa perubahan ini akan membuka jalan bagi cerita-cerita baru yang menarik dan memikat, serta memberikan nafas baru di jagat sinematik DC. Amber Heard yang memerankan Mera dalam film Aquaman hanya memiliki sedikit basis dialog dalam dirinya sebagai hidrokinetik. Namun, kehadirannya di layar selalu memicu aksi yang tidak nyaman dari penonton. Pada tahun 2022, Heard kalah dalam kasus pencemaran nama baik yang melibatkan mantan pasangannya, Johnny Depp. Kasus perceraian dan pencemaran nama baik mereka telah menggemparkan Hollywood dan mempolarisasi para penggemar, terutama mereka yang mendukung Depp dalam pernikahan tersebut. Situasi ini semakin rumit ketika Warner Bros. Meminta Depp untuk mengundurkan diri dari karakter antagonis Grindelwald di film ketiga Fantastic Beasts. Kontroversi yang melibatkan Amber Heard dan Johnny Depp telah menciptakan ketegangan di industri hiburan dan di antara para penggemar. Hal ini juga mempengaruhi penilaian terhadap kinerja Heard dalam film-filmnya, termasuk keinginannya untuk terus menjadi Mera dalam franchise Aquaman. Dampak dari kontroversi pribadi para tokoh aktor terhadap karya seni mereka adalah topik yang terus diperdebatkan, dan hal ini telah menciptakan dinamika yang kompleks antara para penggemar dan industri hiburan secara keseluruhan. Dalam film Aquaman, Jason Momoa dan Amber Heard memerankan peran utama sebagai Aquaman dan Mera. Namun, terdapat klaim yang menyebutkan bahwa saat syuting, Jason Momoa datang dalam keadaan mabuk dan terlambat di lokasi syuting yang diumumkan oleh DC Studio. Bahkan, adegan di mana pasangan itu harus berteriak sedih karena kehilangan anaknya pun terlihat tidak autentik. Menurut dokumen yang mencakap klaim Amber Heard kepada terapis, hal ini dapat dikaitkan dengan penampilan mereka yang tampak memudar di layar. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kontroversi di balik produksi film Aquaman yang melibatkan Jason Momoa dan Amber Heard. Dalam film Aquaman The Lost Kingdom ini, fokus cerita beralih ke Arthur dan Orm yang sebelumnya dikenal sebagai Ocean Master yang diperankan oleh Patrick Wilson. Mereka harus menghormati persaingan persaudaraan mereka untuk melindungi dunia dari kejahatan kuno. Patrick Wilson memainkan peran yang sangat penting dalam film ini, menunjukkan kemampuan akting dari seorang adik laki-laki yang pendendam hingga menjadi penggemar hidangan eksotis di dunia daratan.
Tidak diragukan lagi tentang kejeniusan James Wan dalam bercerita di film Aquaman. Namun, mengetahui bahwa mereka telah menyertakan cameo mantan aktor Batman dalam film tersebut, kemudian memutuskan untuk memotongnya pula, menunjukkan bahwa versi final film ini sangat dipengaruhi oleh pengaturan ulang setiap adegannya. Mereka berusaha keras untuk melakukan perombakan total dalam film ini, yang mengakibatkan penghapusan adegan Batman dan perubahan pada adegan post kredit pada akhirnya. Hal ini menunjukkan dedikasi mereka dalam menciptakan versi film yang sesuai dengan visi misi mereka dan memberikan pengalaman terbaik bagi para penonton. Aquaman and the Lost Kingdom juga mengambil alur cerita dari The Mummy, Tom and the Dragon Emperor, mengubah tentara zombie Tiongkok menjadi Atlantis kuno yang menakutkan yang terperangkap dalam es, dan sebagian besar ceritanya sangat-sangat mirip, dan rupa-rupanya tidak sedikit penonton yang menyadari hal ini. Salam perpisahan menjadi bagian penting dalam Aquaman and the Lost Kingdom bagi para penggemar yang telah mengikuti perjalanan DC Extended Universe atau DCU dari awal. Film ini menandai akhir dari serangkaian petualangan yang epik. Menontonnya di layar lebar akan menjadi pengalaman yang lengkap untuk melengkapi perjalanan sebagai penggemar sejati DC Comics. Dengan demikian, Aquaman and the Lost Kingdom menjadi penutup yang megah dan berkesan bagi para penggemar setia DC Comics.